Karena setelah ini istri saya bebas. Dia mau kemana, dia mau berbuat apa, mau membicarakan masalah rumah tangga dengan siapapun, silahkan, mangga. Jangan sampai saya kena dosa. Kan dengan begini saya nggak kena dosa. Yang kedua, daripada pertengkaran terus di rumah, anak saya ngeliat, kan itu jauh tidak baik. Iya dong, dikit-dikit ngeliat bunda sama abinya membahas sesuatu yang nggak jelas. Anak kan nggak ngerti, taunya cuman bertengkar gitu. Ya lebih baik anak melihat yang enak-enak aja deh, having fun aja lah, mereka juga masih usia main kok. Tapi apapun itu, ya saya harus kuat. Intens Update hari ini dibuka dengan berita tentang akhir rumah tangga Ustadz Zaki Mirza dengan Sinta Tanjung. Setelah menjalani sidang perceraian cukup alot selama 1 tahun lebih ini, akhirnya Palu Hakim Pengadilan Agama Kota Depok kemarin mengabulkan permohonan gugatan cerai yang dilayangkan Ustadz Zaki. Putusan itu menjadi tanda jika sang Ustadz resmi bercerai dari istrinya yang telah dinikahinya selama 5 tahun itu dan telah dikaruniai 3 orang anak. Sayang, dalam putusan sidang cerai kemarin, Ustadz Zaki dan Sinta Tanjung sama-sama memilih absen alias tak hadir. Dalam putusan itu, Ustadz Zaki juga diharuskan membayar uang idas sebanyak 10 juta rupiah selama 3 bulan berturut-turut, serta 50 juta untuk uang mut'ah. Demikian putusan dijatuhkan dalam musyawaratan majelis oleh kami. Ya, sudah selesai, kata intinya sudah didengar semuanya. Dari pihak kita memang siapa yang wanita yang mau dicerai gitu maksudnya. Jadi nggak ada, karena apalagi dia punya anak kan. Tapi kalau memang itu udah putusan pengadilan ya kita terima, karena putusan pengadilan itu mempunyai ikatan hukum pasti gitu. Jadi kita terima aja lah gitu. Ya, hari ini kita sudah mendengarkan putusan majelis hakim ya, bahwa permohonan talak yang diajukan oleh Ustadz Zaki Mirza itu dikabulkan. Nah, kemudian majelis hakim memutuskan juga bahwa karena ini adalah permohonan cerai talak, jadi artinya yang menginginkan, yang mengajukan permohonan atau gugatan ini adalah dari pihak suami, makanya suami juga mempunyai kewajiban untuk membayar mut'ah dan idah. Ya, oleh karena itu tadi majelis hakim sudah menyampaikan bahwa uang idahnya 10 juta per bulan selama 3 bulan berarti 30 juta, kemudian uang mut'ahnya sebesar 50 juta. Semuanya 80 juta. Untuk mut'ah dan idah tadi itu adalah putusan dari majelis. Itu pertimbangan majelis. Pertimbangan majelis itu didapat dari hasil Ustadz Zaki selama sebulan berapa sebenarnya dihitung itu. Anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang harus dirawat bersama. Tidak elok apabila masalah anak dipeributkan ya, menjadi rebutan di pengadilan. Maka dari itu pada saat kami mengajukan perubahan gugatan atau permohonan mengenai anaknya kita kesampingkan gitu loh. Sampai sekarang pun masih seperti itu. Jadi anak bisa suatu saat di tempatnya Ustadz Zaki, suatu saat di tempatnya Ibu Tata, tinggal mereka aja yang ngatur berdua. Kalau anak-anak sih yang pertama malah sering nelfon, sering video call, minta dijemput gitu kan. Tapi saya nggak mau nanti saya jemput malah ngomongnya malah diculik lagi. Waduh, makin pusing lagi saya anak sendiri diculik. Ya merasa ya ke depan gimana, anak-anak saya gimana, masih kecil. Tapi insya Allah lah ada jalan terbaik dari Allah buat saya sama anak-anak. Saya sama anak-anak bisa melewati semua ini dengan lapang, dengan lega hati. Apapun ujiannya pasti akan ada hikmah buat saya dan anak-anak ke depan. Intens Update yang kedua tentang penyanyi religi Sulistyowati atau lebih populer dipanggil Sulis yang kembali menjalani sidang kedua terkait kasus dugaan penipuan yang telah membuatnya kehilangan semua uang tabungan senilai 400 juta rupiah akibat iming-iming investasi bodong yang dilakukan oleh pengurus fans klubnya. Sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan Sulis serta suaminya sebagai saksi ini sempat membuat Sulis grogi. Akibat penipuan ini, Sulis tak hanya dirugikan secara material juga moral, di mana hubungannya dengan suaminya sempat memanas.
Sorry, Bu. Saya periksa dulu identitasnya ya. Nama Sulistiowati, benar? Kita sih pada prinsipnya berharap yang bersangkutan bisa menyelesaikan kewajiban dia kalau sudah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Karena duit itu juga telah diniatkan oleh Mbak Sulis agar memberangkatkan suami maupun keluarga suaminya untuk umroh. Saya sama suami saya tetap berharap bahwa karena kita bermula dari teman gitu, ya kita tetaplah berteman dengan dia, bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat, mengembalikan hak-hak kami, hak-hak saya, dan saya bisa memenuhi janji. Kayak mungkin di luar sidang. Saya sama suami saya sempat di awal-awal itu seperti orang asing gitu, karena pada saat mau lebaran tabungan kita dikuras, ludes, sementara kita mesti menyelesaikan tanggung jawab sama beberapa orang. Saya sama suami saya tuh ada 2-3 hari tuh ngomong kayak orang asing, kayak bukan suami istri gitu. Tapi justru persoalan inilah juga yang membuat saya sama suami saya jadi makin kuat. Jadi lebih erat lah bahwa kita buktiin gitu bahwa uang ini tidak ada pengaruhnya sama rumah tangga kita. Intens update yang ketiga, lagi-lagi tentang pola tingkah si baby selebgram Jonathan Sugiarto alias Tatan yang makin populer saja. Setelah mendapat pujian dari penyanyi internasional Bruno Mars, kini kabarnya bocah berusia 3 tahun itu sudah mampu membeli mobil dari penghasilannya sendiri. Sejak video lucunya meramaikan media sosial, Tatan telah memiliki lebih dari 1 juta orang followers dan ketenarannya inilah yang membuatnya banyak produk bayi memanfaatkan dirinya sebagai model berjualannya. Dan siapa nyana, kini Tatan sudah menjadi jutawan dan bisa memiliki mobil sendiri. Dek, kalau bahasa Inggrisnya jeruk apa? Orange. Orange. Kalau anggur? Grape. Grape, good. Kalau pisang? Banana. Banana. Kalau nanas? Pineapple. Pineapple. Kalau apel? Apple pen. Tawaran sih beberapa ada yang masuk ya, yang mau bikin film, main sinetron, sama iklan sih beberapa ada gitu. Ngomong mah enggak ya, dia cuma asik aja gitu sendiri pas di dalam mobilnya gitu. Pertama sih cuma pencet-pencet klakson, lama-lama kayak bisa nyalain lampu hazard gitu, lampu sen bisa. Usai kisah kesuksesan baby Tatan yang telah mampu membeli sebuah mobil baru, kini seperti apa kondisi terkini Julia Perez pasca pulang dari ibadah umroh? Benarkah Jupe lagi-lagi kembali masuk rumah sakit dan tengah menjalani perawatan di rumah sakit? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Pulang umroh dan mengaku tengah berada dalam kondisi fit, Julia Perez malah kembali ke rumah sakit. Lantas apa penyebab Jupe kembali jalani perawatan di rumah sakit? Benarkah keinginan terakhir Jupe adalah ingin segera menikah sebelum ajal menjemputnya? Berbeda dengan Jupe yang masih sendiri, seperti apa pula kebahagiaan Ria Irawan dan Mikey Wongkar pasca jalani pernikahan?